terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Kasus demam berdarah Denji (DBD) kembali merebak di Lok Semawe. Petugas melakukan pengasapan di permukiman. Sejumlah calon anggota KPPS mulai mengunggah data ke aplikasi Siakba di Kecamatan Codgire, Aceh Utara. Seorang suami di Kabupaten Pidi membunuh istrinya yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di dalam kamar rumah korban. Warga desa Pulau Loih, Kecamatan Titu, Kabupaten Pidi, digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam karung terkubur di dalam kamar rumah. Jasad wanita yang belakangan diketahui merupakan Ayu Sri Wahyuni Ningsih yang diduga dibunuh suaminya dan telah melarikan diri sebelum kasus ini terungkap. Pembunuhan terkuak usai anak korban menyatakan keberadaan ibunya kepada keluarga ayahnya. Keluarga bersama kecik kemudian mencari sekitar rumah dan mencurigai gundukan tanah bekas galian di kamar belakang rumah korban. Untuk memastikan gundukan tanah tersebut, warga bersama polisi menggalinya dan menemukan jasad terbungkus karung. Keluarga dan kecik melaporkan kepada Polres Pidi. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengkucik di Tiro Sigli untuk diautopsi dan selanjutnya dikebumikan. Pas nampak karung, saya bilang sama perangkat saya tu ketua bedah, tunggu sebentar biar saya telepon sama Wabing ganti mas. Habis itu saya telepon Wabisa, terus kami tunggu kedatangan orang itu dulu pak. Pas kedatangan orang itu baru itu dikorek balik sampai mayatnya itu diangkat. Kapan kejadiannya kami pun kan kurang tahu juga. Itu pun kan karena laporan daripada masyarakat. Anggota Polres Pidi masih memburu suami korban bernama Munazar. Tersangka kabur sebelum kasus pembunuhan istrinya terungkap. Saat ini kita masih dalam proses pendalaman dan berupaya melakukan pengejaran yang diduga. Sejauh ini sudah ada titik terangnya Pak, mungkin untuk pelakunya mungkin tercium masih di Aceh atau sudah di luar. Mudah-mudahan masih di dalam Aceh, supaya kita tidak terlalu sulit di dalam pengejaran. Polres Pidi juga masih mendalami kasus tersebut dan mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk keterangan saksi. Tersangka diperkirakan masih berada di Aceh dan akan segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Sedikitnya 69 ekor tukik atau bayi penyu dilepas liarkan di Pantai Babah 2 Lampuuk, Aceh Besar. Tukik jenis belimbing berusia 3 hari ini merupakan penangkaran oleh komunitas konservasi penyu Lampuuk. Tukik tersebut merupakan hasil penetasan telur penyu dari patroli penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Dari 80 telur penyu yang ditangkarkan pada November 2023, hanya 69 ekor yang menetas dan dilepas liarkan saat ini. Komunitas ini akan kembali melepas liarkan tukik jenis lekang dan penangkaran 120 butir telur penyu. Anak-anak ikut diedukasi menyelamatkan penyu dengan tidak mengkonsumsi telurnya. Warga juga diminta tidak membuang sampah sembarangan, karena penyu bisa memakan sampah yang dikira ubur-ubur sebagai makanannya. Sekarang udah sangat sedikit, jadi kita ajarkan anak-anak untuk jangan makan telur penyu, terus nggak buang sampah sembarangan, karena sampah yang dibuang ke laut itu menyerupai ubur-ubur. Jadi kalau banyak plastik di laut, dia otomatis dia nggak bisa membedakan
mana ubur-ubur, mana plastik. Jadi kita edukasi anak-anak sampai ke situ. Lepasan tukik ini juga menarik perhatian sejumlah wisatawan asing. Secara kebetulan yang sedang berlibur di Pantai Babah Dua. That's nice. That's like a bit impressive, like to see like the babies going in the ocean, and we know that not many babies gonna be like a big turtle, so yeah, it's just impressive to do that. Pantai Lampu U merupakan habitat penyu bertelur. Dua jenis penyu yaitu penyu lekang dan belimbing. Bencana tsunami 2004 dan maraknya perburuan telur penyu menyebabkan populasi penyu terus menurun. Komunitas konservasi yang dibentuk pada November 2011 untuk menyelamatkan dan menambah populasi penyu yang terancam punah. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Warga Aceh Besar memanfaatkan peluang berjualan ikan asin dan ikan kering di lintas Jalan Nasional Banda Aceh Melaboh. Ramainya pelintas di kawasan tersebut mendorong warga membuka lapak penjualan ikan asin di Lok Sedu, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Sepanjang Jalan Lok Sedu banyak ditemui lapak atau kedai-kedai yang menjual ikan asin. Daerah ini sudah terkenal dengan kualitas dan rasa ikan asinnya. Warga tak melewatkan kesempatan membeli ikan asin atau ikan kering untuk oleh-oleh. Apalagi ikan asin Lok Sedu dijamin alami karena diolah sendiri nelayan dan warga setempat. Pedagang menjual berbagai jenis ikan asin, seperti ikan teri, ikan talang, ikan tenggiri, gurita, dan jenis ikan lainnya. Kalau Sabtu Minggu jam 7 kami. Karena kalau buka jam 7, begitu buka kami nggak duduk sini, anak duduk, karena anak juga sekolah, kami jemur ikan. Nah, kalau jemur ikan pakai karyawan, cuma 1 orang, pendamping saya aja. Harga ikan asin pun terjangkau, antara Rp45.000 hingga Rp90.000 per kilogram, tergantung jenis ikannya. Seorang pedagang bisa menjual 5 kg ikan asin pada hari biasa. Sedangkan saat masa liburan atau lebaran atau tahun baru, ikan asin lebih banyak lagi terjual. Saya emang sering ya beli di sini karena ibu saya kebetulan suka sama ikan asin di sini karena emang rasanya khas gitu. Dan ya kebetulan juga karena sekarang kan lagi libur dan pulang kampung. Waktu saya pulang kampung, ibu saya sering nitip ikan asin di sini. Lapak ikan asin Lok Sedu sudah mulai dibuka sejak pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam waktu setempat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.